Selamat pagi sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita membacakan firman Tuhan untuk pagi hari ini, kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Kasih karunia bagimu dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi nats renungan untuk pagi hari ini tertulis di dalam Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia, serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sahabat Saroha, nasihat Yakobus ini tentu menarik untuk kita renungkan. Berdoa saat mengalami penderitaan merupakan sebuah anjuran yang patut untuk kita perbuat dalam kehidupan kita. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, dikatakan baiklah dia berdoa. Hal ini mengajarkan kepada kita kapan sesuatu terjadi kepada kita harus mendahulukan doa, bukan mengatasinya dulu baru berdoa. Maka kita diajarkan melalui nats ini, jadikanlah doa sebagai solusi yang pertama, tetapi bukan menjadi solusi yang terakhir. Di hadapan Tuhan tidak ada perbedaan hal besar dan hal yang kecil. Di dalam segala situasi, maka kita dianjurkan untuk carilah Tuhan, carilah dahulu Dia. Karena kita sudah tahu kuasa Allah dan kekuatan doa. Maka ingatlah, maka kita harus mengingat untuk senantiasa berdoa. Sebagai manusia, terkadang dalam kehidupan dan terkadang dalam keadaan kita sering lupa berdoa dan bersandar kepada Tuhan. Tetapi ketika berbagai kesulitan dan masalah datang menimpa kita, maka di sini juga kita baru sadar pentingnya mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan. Yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, mari kita menyampaikannya melalui berdoa. Maka berdoalah, bersandar kepada Tuhan dalam hal-hal besar maupun hal-hal kecil, karena hasilnya, kuasanya sungguh sangat besar. Maka dalam segala hal kita juga dianjurkan untuk mengingat dan mendahulukan doa, karena Allah menunggu kita untuk berdoa. Karena Tuhan menunggu kita untuk berdoa. Maka Yakobus memberi dua anjuran bagaimana cara berdoa. Yang pertama, berdoalah secara personal atau pribadi. Berdoa secara pribadi ini merupakan langkah awal dalam setiap menghadapi persoalan hidup. Sama seperti pemazmur berkata, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Mazmur 50 ayat yang ke-15. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, maka aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Membangun persekutuan yang karib dengan Tuhan melalui jam-jam doa pribadi itu menyatakan isi hati dan kerinduan kita kepada Tuhan. Kalau kita memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, kita pasti memiliki respon hati yang benar terhadap masalah. Dan apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan pasti mendengar. Maka Tuhan pasti melepaskan mereka di dalam kesesakannya.
Itu adalah hal yang pasti. Ketika seseorang mau berseru, ketika seseorang mau untuk mengungkapkan isi hatinya dan untuk berkata-kata tentang apapun yang dihadapi kepada Tuhan, maka Tuhan juga akan menjawab, maka Tuhan juga akan merespon dengan melepaskan dan membawa mereka keluar dari kesesakannya. Itu boleh kita lihat di dalam Mazmur 34 ayat yang ke-18. Yang kedua, dikatakan dalam nats kita pada pasal yang ke-13, memanggil penatua atau hamba Tuhan untuk berdoa. Yakobus juga menasihati kita untuk berdoa dengan cara memanggil penatua jemaat. Bukan berarti kita diajar untuk selalu bergantung kepada orang lain, untuk mengandalkan manusia, tetapi kehadiran hamba Tuhan untuk berdoa bersama juga sangat diperlukan. Maka kita beroleh nasihat, dorongan, semangat, kekuatan, dan untuk mendapatkan penghiburan. Itu pentingnya untuk mengundang atau memanggil penatua-penatua gereja untuk saling mendoakan dan mendoakan diri kita, karena dalam hal itu kita beroleh nasihat, kita beroleh dorongan, kita beroleh kekuatan, dan kita beroleh penghiburan. Pada dasarnya doa merupakan sebuah percakapan dengan Allah yang diucapkan dengan berbagai harapan bahwa Tuhan pasti mendengar dan menjawab apapun yang kita sampaikan di dalam iman. Ketika kita mau berdoa di dalam iman yang sungguh-sungguh berpengharapan kepada Tuhan, maka senantiasanya Tuhan pasti mendengar, Tuhan pasti menjawab apapun yang kita harapkan, yang kita sampaikan di dalam doa kita kepada Tuhan. Maka doa tidak sepatutnya menjadi pertolongan yang terakhir, tetapi mendahulukan segala sesuatunya di dalam kehidupan kita. Mendahulukan doa di dalam segala sesuatunya. Itu dah hal yang sangat penting yang harus kita lakukan. Maka di dalam firman-Nya Allah mendorong kita untuk melibatkannya senantiasa di dalam doa. Filipi 4 ayat 6. Kita juga memegang janjinya bahwa ketika 2 atau 3 orang berkumpul dalam namanya, Dia akan ada di tengah-tengah mereka. Ketika 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namanya, Dia akan ada di tengah-tengah mereka. Matius 18 ayat 20. Untuk itu, saudaraku yang terkasih, sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita mengandalkan Tuhan dalam segala perkara apapun. Bukan menjadi solusi terakhir, tetapi solusi awal untuk menyampaikan segala pergumulan hidup. Yakin dan percayalah, Tuhan menjawab doa kita. Tuhan pasti memberikan apapun yang kita rindukan atas apa yang kita pergumulkan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat segala berkat-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami. Senantiasa kami boleh pergunakan di dalam segala aktivitas sehari-hari hingga pada saat ini. Kami senantiasa memakai berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Dalam nats firman-Mu Tuhan yang sudah kami dengarkan pada pagi hari ini, kami diajarkan untuk senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam doa. Senantiasa di dalam kehidupan kami menyampaikan segala pergumulan kami di dalam iman kami dan berseru di dalam doa kami, dan tidak menjadikan doa kami kepada Tuhan menjadi solusi yang terakhir, tetapi mendahului segala sesuatunya. Kami boleh berdoa kepada Tuhan agar kami juga diberikan kekuatan, hikmat yang daripada Tuhan. Untuk itu Bapa, ingatkan dan ajarkan kami untuk senantiasa dimanapun dan apapun situasinya, senantiasa kami mau berdoa, menyampaikan segala pergumulan kami. Ajar kami Tuhan
agar di dalam doa kami mengandalkan iman kami kepada Tuhan, meminta, berseru, agar kami juga menghasilkan apapun yang kami rindukan atas segala kerinduan kami yang mau Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Untuk itu agar kami senantiasa setia menanti, menunggu atas jawaban yang kami rindukan dalam kehidupan kami. Terkadang kami boleh letih untuk menantikan apapun yang Tuhan akan berikan dalam kehidupan kami, sehingga itu membuat kami berhenti untuk berdoa. Tetapi Tuhan, melalui nats ini kami diingatkan untuk senantiasa dan tidak ada batasan waktu untuk senantiasa berdoa. Maka ajar kami Tuhan, agar selalu memakai kehidupan kami, waktu-waktu kehidupan kami, untuk senantiasa menyampaikan segala pergumulan kami dalam doa kami. Agar kami juga boleh menjadi orang-orang yang boleh menunjukkan iman kami melalui perbuatan dan menghasilkan buah yang baik dalam kehidupan kami. Dan buat jemaat-Mu semuanya Tuhan, di dalam segala pekerjaan yang menyibukkan diri, senantiasa ingatkan mereka agar senantiasa juga tidak lupa untuk berdoa dan tidak meninggalkan berdoa di dalam kehidupan mereka, dan tidak boleh meninggalkan di situasi apapun, di keadaan apapun, dan di tempat apapun. Mereka harus senantiasa berdoa agar mendapatkan kekuatan yang daripada Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami serahkan segala kehidupan kami, biarlah Tuhan juga yang mengawali dan menemani kami melakukan segala sesuatunya, agar kami juga menjadi layak di hadapan Tuhan. Hapuskan segala dosa pelanggaran kami, agar itu tidak menjadi penghalang berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu hingga selama-lamanya. Amin.